Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat hari ini kita akan bersama-sama merayakan, kita akan beribadah dalam rangka kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus. Tapi kita percaya bahwa Tuhan meninggalkan Roh Kudus buat pengiringi dalam setiap langkah kehidupan kita. Sekalipun kita masing-masing beribadah di rumah, tidak mengurangi rasa syukur kita, ibadah kita kepada Tuhan. Kita terus semangat maju untuk bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus tinggalkan Roh Kudus-Nya untuk kita menyertai dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan satu pujian. Engkaulah perisaiku. Hallelujah, janjimu
bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan karena Yesus selalu menopang dan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang dalam kisah. Engkaulah perisai angin saat badai hidup menerpaku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang dan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan Kau tak goyahkan karena Yesus selalu menopang dan bertahan, bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan bukan bertahan karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus
sampai kapanpun tetap goyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam kegelapan, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun kau tetap dalam, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Ini yang menjadi iman percaya kami, Tuhan, bahwa Engkau Yesus yang selalu menopang dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami. Apapun keadaan hari ini, keadaan ibadah kami hari ini, tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa Yesus ada di depan kami. Yesus sudah menuntun hidup kami. Engkau berikan kami kekuatan Tuhan. Engkau berikan kami keselamatan Tuhan. Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu untuk memimpin dalam setiap langkah hidup kami. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk terus memuji Tuhan. Kami rindu untuk terus mengagungkan nama Tuhan. Hadirlah Roh Kudus-Mu di antara kami Tuhan, mengurapi setiap kami, sampai kami mendapatkan berkat yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji Tuhan. Kami akan terus lakukan persembahan kami kepada Engkau melalui pujian-pujian kami. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap jaga hadirat Tuhan. Kita percaya hari ini Tuhan Yesus hadir di antara kita dan memberikan sukacita yang luar biasa, memberikan penghiburan dalam setiap hati kita. Satu pujian dengan penuh sukacita kita akan angkat bersama-sama. Kita tidak pernah ragu untuk kasih Tuhan. Hallelujah.
kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa. Allah kita luar biasa. Allah kita kuat. Dalam setiap langkah kehidupan kita, kita selalu diiring, kita selalu dituntun sampai menuju ke tempatnya yang kudus. Puji Tuhan, kita tetap jaga hadirat kita pada saat hari ini. Waktunya kita akan melakukan persembahan bersama-sama. Kita akan persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita yakin Tuhan sudah menyediakan juga yang terbaik buat kita semuanya. Kita akan iringi dan satu pujian. Tuhan adalah mazmur dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak menghindariku. Haleluya. Kita terus mau bersyukur pada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak menghindariku. Ku mau selalu bersyukur, secintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak menghindariku. Kasih setiamu tak menghindari. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Luar biasa. Itu adalah mazmur dalam setiap hidup kita. Hanya kepada Dia kita memuji dan menyembah. Saatnya lebih dalam lagi kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
yang kita akan yakini bahwa firman pada hari ini akan memberikan kekuatan dalam hidup kita, akan memberikan kedamaian dalam hidup kita, akan memberikan penghiburan, dan bahkan juga teguran dalam setiap hidup kita. Apapun yang disampaikan oleh hambanya pagi hari ini, biarlah kita menerima dengan hati yang terbuka, dan izinkan Tuhan Yesus hadir melalui firman-Nya. Jika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita tetap harus percaya pada kekuatan yang ada. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jika pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau, Allah yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, untuk bersyukur senantiasa atas segala kebaikan-Mu. Kami dapat beribadah, kami dapat memperingati akan kenaikan-Mu, di mana Engkau sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Bapa kepada Engkau, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersyukur atas segala kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, bentar kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami, sehingga kami dapat menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak sekalian, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini adalah hari yang istimewa. Kenapa? Karena hari ini berapa ribu tahun yang lalu Tuhan sudah menyatakan kebaikannya, sudah menyatakan kemurahannya, di mana Dia sudah naik ke surga dan Dia sudah menjanjikan yang terbaik. Dan kenaikan Tuhan Yesus itu merubah kehidupan umat manusia yang ada di bumi. Jikalau tidak Tuhan yang bangkit, tidak ada Tuhan yang naik ke surga, maka semua manusia masuk di dalam penghukuman Allah, hukuman yang kekal. Sebab manusia semuanya kehilangan kemuliaan Allah dan sudah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan memaknai daripada kenaikan Tuhan Yesus bagi kita orang-orang percaya, bahwa makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya. Ada beberapa hal yang boleh kita maknai akan kenaikan Tuhan Yesus, diangkat oleh Allah sendiri dan disaksikan oleh beberapa orang, terutama oleh murid-muridnya Dia sendiri. Itu sebabnya 4 hal yang boleh kita pelajari tentang arti atau makna kenaikan daripada Tuhan Yesus itu. Itu sebabnya yang nomor 1, saudara, kita lihat bahwa yang nomor 1 dikatakan di sini di Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-36, dikatakan firman Tuhan, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, yang sudah diserahkan Bapa kepadaku kepada Yesus. Maka dikatakan supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Saudara, kalau ada seorang bawahan, seorang pegawai yang ditugas, mendapatkan tugas dari pimpinannya, maka pegawai atau bawahan itu akan mengerjakan tugas itu dengan baik sampai tuntas, sampai selesai. Dan kalau pekerjaan itu sudah selesai, maka bawahan atau pegawai itu akan melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan atau bos yang sudah mengutusnya. Demikian juga bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah kenaikan yang sudah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutus Dia, yang mengutus Kristus. Maka dikatakan, saya ulangi lagi, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa, yang diserahkan Bapa, Allah Bapa kepadaku, kepada Kristus, dan itu dikerjakannya sampai tuntas oleh Tuhan Yesus. Walaupun pengerjaannya penuh dengan penderitaan, dengan darah yang tercurah, dengan lambung yang tertusuk, dengan mahkota duri di atas kepalanya. Itulah sebagian pekerjaan yang Tuhan lakukan, pekerjaan Bapa yang harus diselesaikan. Dan saat pekerjaan itu selesai,
maka Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyelesaikan pekerjaan itu, dia akan lapor, dia akan kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Itu sebabnya yang pertama, bahwa kenaikan Yesus memiliki makna bahwa Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Untuk apa? Untuk menebus setiap manusia, sehingga setiap manusia yang percaya, maka dia tidak akan masuk dalam penghukuman. Bahwa kenaikan Tuhan membuat kita yang berdosa itu menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi makna yang pertama, bahwa Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutus dia di dunia ini. Sehingga pada waktu selesai pekerjaan itu dikerjakan sampai sekarang, sampai selesai, itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus datang ke dunia itu karena kehendak Bapa. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk menyelesaikan pekerjaannya, yaitu untuk menebus setiap orang. Kalau orang itu percaya, maka itulah orang-orang yang ditebus, yaitu orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa kepadanya. Yang pertama, bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah merupakan suatu laporan apa yang sudah dikerjakan di bumi ini untuk dilaporkan oleh Bapa yang mengutus dia. Itu yang pertama. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal yang 19 dikatakan lebih jelas lagi, kalau tugas itu sudah selesai, sehingga Yesus Kristus Tuhan perlu kembali asal, yaitu dari surga. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 dikatakan, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai tugas yang dia kerjakan di dunia ini. Lalu setelah dia berkata sudah selesai, lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai pekerjaan Yesus di dunia ini, dikatakan sudah selesai. Kemudian dia menundukkan kepalanya. Yang kedua, yaitu bahwa Yesus itu naik ke surga. Itu yang kedua, untuk kembali mencurahkan Roh Kudusnya yang diminta dari Bapa. Ayat 4 pasal 14 di dalam Yohanes, maka dikatakan ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan dengan jelas di sini. Yohanes pasal 14 yang kedua, untuk mencurahkan, dia naik ke surga, kemudian untuk mencurahkan Roh Kudusnya. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang diminta oleh Bapa. Jadi kenaikan Kristus ke surga yang kedua dimaknai dengan dimintakannya dari Bapa Roh Kudus untuk kita yang ditinggalkan di dunia. Kenapa dia mencurahkan Roh Kudusnya buat kita? Supaya kita ini tahan uji. Dialah roh penghibur buat kita, roh penolong buat kita, sehingga kita tidak khawatir saat Yesus naik ke surga, dicurahkannya Roh Kudus itu untuk menyertai kita di dalam segala perkara. Kita tidak akan mengalami ketakutan karena ada penghibur, yaitu Roh Kudus. Kita tidak akan takut gagal dalam menghadapi persoalan, sebab Dia yang menolong. Itu sebabnya yang kedua,
bahwa kenaikan Yesus Kristus Tuhan dimaknai dengan dimintanya Roh Kudus dari Bapa untuk kita yang ditinggalkan. Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, jikalau Roh Kudus itu turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah manfaat dari Roh Kudus, supaya kita dapat menjadi saksinya Tuhan, dapat memberitakan kabar kebenaran, kabar keselamatan yang sudah dicurahkan lewat kematian, kebangkitan Tuhan, dan kenaikan Tuhan ke surga, yang pagi hari ini boleh kita peringati bersama-sama. Yang kedua adalah bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu memaknai bahwa dia sudah selesai tugasnya di dunia, dan dia mencurahkan Roh Kudusnya yang diminta dari Bapa, sehingga kita tidak akan mengalami ketakutan, karena Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai penolong, dan banyak hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang ketiga, saudara, yang ketiga Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, dengan katakan percayalah kepada Allah, juga percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kemudian yang terakhir, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang ketiga, bahwa kenaikan Tuhan Yesus memaknai bahwa tugasnya sudah selesai di dunia, maka dia menyediakan tempat bagi kita. Saat orang itu sudah tiba saatnya, sudah harus menghadap Tuhan, maka Yesus menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga, bahwa kenaikan Tuhan Yesus, yang ketiga, untuk menyediakan tempat bagi kita. Sebab Yesus pengen di mana dia berada, kita pun berada. Itulah makna dari kenaikan Tuhan Yesus yang ketiga. Bahwa kenaikan Tuhan itu tidak untuk kepentingannya dia, tetapi kepentingan kita. Dia menyediakan tempat bagi kita, supaya kita bisa berhimpun bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan sebagai Raja dari segala raja. Kemudian menyediakan tempat bagi kita. Yang terakhir dikatakan bahwa dia akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Inilah yang terpenting dalam setiap kehidupan manusia. Apa yang dicari hidup ini oleh manusia di dunia, dia hanya akan mencari hidup di dalam kelanggengan, hidup di dalam kemuliaan, dan itulah yang disediakan Tuhan Yesus saat dia naik ke surga. Maka Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, kehendak Allah, kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, yang melihat anak, yang melihat Kristus, yang melihat Yesus sebagai Tuhan, dan percaya kepadanya, akan beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Makna daripada kenaikan Tuhan Yesus yang keempat, yaitu dia akan membangkitkan kita, orang-orang yang percaya,
dibangkitkannya pada akhir zaman. Jadi sudah jangan khawatir bahwa bersama Kristus, kenaikan Yesus Kristus Tuhan memaknai bahwa kita ini akan dibangkitkan dalam hidup yang kekal selama-lamanya oleh Bapa. Dan di dalam Kristus semuanya dimintakan untuk kita orang-orang yang percaya. Itu sebabnya daripada kenaikan pada pagi hari ini ada 4 makna akan kenaikan Tuhan Yesus. Makna yang pertama, dia sudah menyelesaikan pekerjaannya di dunia, pekerjaan yang diutus oleh Bapa, dan itu dikerjakannya dengan sungguh-sungguh sampai tuntas, sampai Tuhan sendiri berkata sudah selesai. Kemudian mencurahkan Roh Kudusnya dan dimintanya dari Bapa untuk kita, supaya ada penghiburan buat kita, supaya ada kekuatan buat kita, supaya ada terang buat kita, sehingga kita tidak akan tersesat lagi hidup di dunia ini. Yang tiga, menyediakan tempat bagi kita, sehingga kita tidak akan khawatir di mana nanti setelah aku ada kematian, setelah aku mati, setelah aku meninggalkan dunia, bagaimana hidup yang akan datang. Percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita dan membangkitkan kita pada akhir zaman, supaya kita meroleh hidup yang kekal. Jadi kenaikan Tuhan Yesus bukan sia-sia bagi kita, bagi orang yang percaya. Itu pada pagi hari ini, jangan khawatir segala macam hidupmu. Jangan mengalami hal-hal yang menakutkan dalam hidupmu, sebab hidup kita sudah tak percayakan kepada Kristus yang sudah naik ke surga, yang pagi hari ini sudah kita peringati beribadah bersama-sama. Mari kita akan angkat satu pujian. Ada kuasa dalam darahnya, yaitu darah anak domba. Katakan bersama-sama bahwa darah Yesus anak domba memiliki kuasa yang luar biasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Katakan bersama-sama, ada kuasa dalam kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Katakan sekali lagi, katakan bersama-sama, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah, kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu jikalau pada pagi hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Biarlah semua yang kami kerjakan, ibadah kami dapat menyukakan Engkau Tuhan, sebagai Allah yang hidup, yang sudah bangkit dan yang sudah naik ke surga.
Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap mereka. Biarlah apa yang dikerjakannya hari lepas hari, semuanya boleh mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya berkatilah Engkau dalam pekerjaanmu, di dalam segala usahamu, di dalam pendidikanmu, diberkatilah masa depanmu, sebab Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang menyediakan yang terbaik bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Mari yang diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan bersama-sama, Amin. Bukan berdiri